Aku juga. Iya, Ayo kita sekolah. Oke, ayo. Hari asar kamu mana? Sebentar, Bolu, Pio, kita hari ini tidak sekolah. Kenapa? Kenapa, Kak? Karena sekarang ada virus corona. Corona itu Iya, apa itu? Ya, corona itu virus yang sangat berbahaya dan itu bisa menular. Bentuknya kayak gimana? Wah, bentuknya itu tidak terlihat, tapi itu sangat berbahaya. Ih, serem. Tapi aku mau ke sekolah, Kak Nur. Aku kangen sama teman-teman. Iya. Ya, tapi sekarang kita tidak sekolah dulu ya. Nah, kita harus tetap di rumah aja. Tahu di rumah Ocen. Iya. Oh, aku tidak mau. Sekolahnya di rumah dan belajarnya dengan mama atau papa. Seperti itu. Oh, itu ya. Gitu, sama mama, sama papa. Terus? Nah, iya, Kak Nur baru ingat. Kak Nur punya cerita. Mau denger nggak? Iya. Ya, ceritanya adalah tentang seorang perempuan yang namanya Putri. Nah, iya, Putri ini sama Pio, sama Bolu. Dia juga ingin sekolah. Mau dengar ceritanya? Iya. Oke, siap, Bu. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu pagi, Putri bangun dari tidurnya. Wah, alhamdulillah sudah pagi. Oh iya, aku baca doa bangun tidur dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Amin. Wah, aku mau berangkat sekolah. Mama, aku siap-siap mandi ya, Mah ya. Wah, ternyata Putri ingin berangkat sekolah. Tapi Putri tidak tahu saat itu sedang terjadi bahaya corona. Kemudian mamanya pun datang. Putri, hari ini kita tidak sekolah. Kenapa, Mah? Kenapa tidak sekolah? Corona. Iya, betul sekali. Nah, karena ada corona, jadi kita tidak sekolah. Sekolahnya nanti sama mama ya, Putri ya. Tapi nanti aku belajar apa, Mah? Belajarnya sama mama. Misalnya kita belajar berhitung. Putri bisa belajar berhitung kan? Aku bisa. Iya, juga bisa. Nah, terusin dulu ya ceritanya ya. Belajar berhitung ya, Mak. Aku bisa 1, 2, 5. Loh, kok 3? Kok 5? Bukan. Habis 2 berapa ya? Berapa ya, Mah ya? Yuk, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Betul, boleh kita? 4, 5. Iya, betul sekali seperti itu, Putri. Oh iya, Mah ya. Coba sekarang Putri sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, Putri. Masya Allah. Seperti itu ya. Yes, keren banget teman-teman dari Kampung Dongeng, luar biasa. Selamat sore teman-teman pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Tentunya hari ini Faiz dapat kembali hadir menyapa teman-teman semua yang sudah lama kangen ya menyaksikan seperti biasa teman-teman hari Selasa. Tentunya ini teman-teman program yang paling kita tunggu-tunggu adalah Relawan Insight. Ini akan kembali menyapa teman-teman. Jangan lupa nih Faiz kembali mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk sama-sama subscribe ya di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga follow di semua sosial media Sultan TV, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Dan hari ini spesial teman-teman, Faiz datangkan langsung ini teman-teman relawan dari Relawan Kampung Dongeng. Kak Nur, terima kasih. Kak Neng sudah hadir di program Relawan Insight ya sore hari ini, luar biasa. Terima kasih banyak. Aku seolah mengembalikan ingatanku ke 20 tahun yang lalu, Kak Nur. Apa itu? Tentang apa itu? Emang sekarang usianya berapa, Kak?
Ingat dulu ya teman-teman waktu kecil bagaimana kalau didongengin sama orang tua tuh luar biasa semangatnya. Dan memang dimulai dengan kata pada suatu hari sesuai dengan kata-kata yang ada di seragam teman-teman. Gimana kabarnya Kak Nur hari ini? Alhamdulillah baik sekali Kak Faiz. Alhamdulillah. Ya, senang kita ya. hari ini. Kak Neng gimana kabar? Alhamdulillah baik sekali. Apalagi ada di Sultan TV. Yes. Sultan TV apa ya? Apa Kita kesini ya. apa sih Sultan TV itu ya? Masya Allah. Siap-siap. Nah kalau ngomongin dongeng kan memang sangat dekat dengan anak-anak ini Kak Nur ya. Aku melihat Kak Nur juga masih anak-anak. Kayaknya usianya masih 7 tahun ya. Iya. Dulu tapi ya 40 tahun yang lalu. Sekarang 47 dong. Aduh. Mungkin Kak Nur teman-teman di Serang di Banten belum begitu banyak mengenal relawan kampung dongeng ya. Mungkin bisa diceritain dari kapan kemudian sampai akhirnya Kak Nur dan kawan-kawan bergabung dan lain sebagainya. Silakan Kak Nur. Iya, betul. Terima kasih. Halo, kita manggilnya apa nih? Dulur Sultan. Oh, Dulur Dulur Sultan. Sultan. Perkenalkan kita dari Kampung Dongeng Serang ya, yang ada di Cipocok ya, tepatnya di Tembong ya, di TKDAI ya. Nah, itu kita peresmian kemarin tuh tanggal berapa? 21 November 2019, siap, 1 tahun. Ya, itu dengan Kak Awam diresmikannya Dan dihadiri oleh Wali Kota Kota. Serang juga. Masya Allah, Alhamdulillah. siap. Iya, jadi Kampung Dongeng itu sendiri sebenarnya kita posisinya ada di daerah ya. Jadi tiap perwakilan daerah tuh ada ya, baik Setiap itu daerah kota, ada. kabupaten gitu ya. Terus kemudian kecamatan juga ada. Dan itu pusatnya ada di Tangsel. Nah, di Kampung Dongeng Pusat. Pusatnya bersama Kak Awam yang sebagai pendirinya, founder dari Kampung Kampung Dongeng Dongeng. Indonesia. Siap. Yeay. Berarti kan teman-teman sudah hampir 1 tahun ini hadir menyapa teman-teman yang ada di Serang. Ya, Sangat betul. dekat dengan anak-anak. Ya. Sekarang teman-teman kalau Faiz nyebutnya apa sih kalau kayak Kak Nur, Kak Neng, relawan kah atau memang Relawan. pendongeng ya? Relawan betul. sih sebenarnya. Relawan. Ya, betul. Di Kampung Dongeng di Serang ada berapa relawan pendongeng kayak Kak Nur, kayak Kak Neng? Pendongeng sih kita baru 3 ya. Kalau relawannya mah Relawannya banyak. banyak jangan ditanya. Alhamdulillah kita bergabung kabupaten kota juga. Dari kemarin tuh dari Cikande ya. Cikande juga ada namanya Kak Zelda. Jadi dia tuh pagi kalau misalkan lagi aktif pagi-pagi tuh. Wow. Jam 5:30 udah start dari Ya, sana. perjalanan. Siap. Jadi kalau relawannya banyak ya teman-teman Kampung Alhamdulillah. Dongeng, tapi kalau pendongengnya ada 3. Baru ada 3. Sulit banget emang untuk jadi seorang pendongeng Kak Nur sampai kayaknya 1 tahun kok baru 3 gitu. Apa karena memang minat teman-teman pendongengnya atau memang karena sulit banget? Karena kan berat ya kalau pendongeng kan bagaimana kita minimal punya suara lebih dari 1 kan Kak Nur kan? Lebih dari 1, kemudian juga bagaimana mulut mingkem tapi harus bersuara. Faiz susah. Ya, Gimana gitu kan? juga sih. Sebenarnya mah intinya niat dongeng dulu aja. niat Intinya dongeng. pede aja dulu ya. Masalah suara nanti juga ngikutin. Pada dasarnya kan setiap orang mempunyai beberapa suara. Iya. Minimal 3 kan, suara kecil, sedang sama suara besar. Itu pun suara kita sendiri. Gitu. Sebenarnya nggak wajib sih ya, beda-beda suara. Beda suara. Dan pendongeng itu apa ya? Sebenarnya kita semua belajar gitu. Belajar Sama-sama semuanya. belajar dongeng. Cuman untuk yang konsisten, terus kalau ada acara seperti apa gitu kan dipanggil siap dipanggil, dan itu memang kita bertiga, jadi emang harus siap gitu ya. Tapi kemana-mana bonekanya selalu ini atau memang tergantung situasi bonekanya Ya, Kak Nur? betul. Tergantung situasi. Jadi emang boneka itu alat bantu saja sih supaya anak-anak lebih tertarik sebenarnya itu. Kalau yang ini siapa namanya Kak Nur? Biasanya kan ada namanya kalau boneka. Kenalan dong, kenalan. Halo. Iya, Halo. Salim. Kak nggak boleh corona. Nggak boleh saliman. Nama aku Bolu. Wah enak dong dimakan ya. Ini bukan Bolu, itu boneka lucu. Oh iya Bolu. Hai Bolu. Kamu hari ini ganteng banget Bolu. Iya dong. Abis pakai pomade dia itu rambutnya ya, lepek begitu ya. Awalnya kan ganteng gendut gitu. Kalau yang ini siapa namanya kakak? Aku Pio. Vio. Iya, P I Y. Oh, Pio cantik. Oh, Fani. Pio cantik. Halo Vio. Waduh, Vio cantik dengan hijab ya. Iya dong kak. Waduh.
udah lama temenan sama Bolu, Vio? Udah, tapi lebih banyak musuhan. Aduh, jangan dong. Nggak boleh. Emang Bolu kadang ngeselin ya? Iya, dia nyebelin, suka pengen banyak-banyak aja. Sudah, jangan berantem. Kadang kalau dipertemukan kadang suka ribut begini ya, Iya. Kak Nur ya? Tapi Nggak biasanya pernah mau akur. Enggak mau akur. Biasanya kalau misalkan dia sendiri-sendiri suka nyariin. Oh, kalau nggak ada saling cari, Saling kangen. nyari, kangen. Tapi Tapi kalau kalau udah deket- ada ribut Oh, sama. ribut. Sabar, nggak boleh ya, karena ribut nggak bagus ya. Tidak baik. Sama seperti anak-anak kan ya, kalau lagi dekat mau berantem aja. Tapi kalau Kaneng ini kenapa awalnya bisa tertarik dengan apa dongeng dan akhirnya sekarang menjadi pendongeng awalnya karena memang dulunya suka didongengin kah dengan orang tua atau iya, gimana? suka didongengin, suka dengar, penasaran. Itu kenapa sih orang-orang suaranya bisa berubah? Oh, jadi nambah penasaran kan? Akhirnya ikut pelatihan lah di Kampung Dongeng. Wow. Dulu tuh 2000 berapa? 2017. Sama Kak Nur ke Cimahi kita tuh Waduh, penasaran. jalan kaki. Enggak, naik angkot. Capek jalan kaki berapa minggu itu. Siap. Iya, akhirnya dari situ kenal lah Kampung Dongeng. Akhirnya penasaran Kak Nur, ngajak Kak Nur kita berdua, gimana ya caranya mendirikan Kampung Dongeng. Akhirnya konsultasi sama Kak Awam, terus kita main sama Kampung Dongeng, Kampung Dongeng Cilegon tuh ada. Akhirnya kita main ke sana, sharing. Akhirnya di bulan Agustus ya pertama Agustus kita awal mendirikan Kampung Dongeng, dan di bulan November itu baru diresmikan. Baru lahirlah ini Baru lahir. Vio sama Bolu. Sebenarnya mereka udah lahir. Udah lahir. Berarti sekarang kalau Bolu usianya berapa, Kak Nur? Dari dulu juga 5 tahun. Oh, 5 tahun, nggak gede-gede ya? Kamu mau masak apa ya? apa kurang imunisasi nih Bolu? Suntik kayaknya ya, bener. Kalau Vio ini berapa usianya? Aku 4 tahun. Oh, 4 tahun. Tapi aku tinggi. Oh, tinggi. Kalau sama Bolu tinggian mana, Vio? Tinggian aku. Oh, Bolu siap. itu kecentet. Tapi Bolu udah imunisasi belum? Hah? Imunisasi itu apaan? Disuntik ya, disuntik. Aduh, Bolu mungkin bisa disapa teman-teman yang sekarang lagi pada nonton Bolu nih. Sore hari ini nih banyak teman-teman yang nonton. Bisa disapa mungkin Bolu tuh kameranya. Halo. Halo teman-teman, jangan lupa untuk belajar dan bahagia. Nurut sama orang tua ya. Yeay, Vio, ayo Vio. Hai teman-teman, perkenalkan aku Vio. Teman-teman di rumah, belajarnya yang semangat ya. Jangan lupa kalau keluar rumah gunakan 3M. Apa tuh? Pakai masker. Tahu, satu lagi. Berdua. Kamu ganggu aja. Kedua, pakai itu tuh. Kalau habis dari mana-mana cuci tangan. Yang ketiga, minum vitamin. Bukan. Iya, Yang ketiga tidur. Aduh, waduh. Istirahat yang tidur. Yang ketiga apa dong? Aduh. Yang ketiga apa? Siapa yang Jaga jarak. Tuh Bolu sama Vio harus jauhan, nggak boleh deket-deket. Jaga jarak. Siap. Nah, ini kan teman-teman berarti baru 1 tahun hadir menyapa teman-teman yang ada di Kota Serang. Otomatis kan antusias luar biasa. Kalau kita lihat sekarang kan banyak teman-teman yang justru seolah meninggalkan dongeng. Kalau dulu kan suka kumpul gitu kan ya. Iya. Sekarang kalau antusiasnya Kak Nur mungkin bisa diceritakan beberapa kali perform di teman-teman yang adik-adik kita, antusias mereka gimana setelah ada gadget gitu ya. Nah itu dia. Memang fungsinya kita mendirikan Kampung Dongeng itu memang untuk anak-anak sekitar dulu sih ya. Yes, Yang pertama, kan banyak main HP lah segala, terus main ya jelas lah kemana-mana, ya udah dikumpulin aja. Pertama sih awal susah ya. Waduh, Kita tuh keliling. Waduh. Asli tuh keliling Ayo, tembong. Kampung Dongeng. Udah door to door. Iya, Ke rumah-rumah. itu betul. Karena emang belum tahu apaan sih gitu ya. Akhirnya ketagihan ya sampai sekarang lagi. Bukan anaknya saja, orang tuanya. Orang tuanya pengen didongengin. Iya, pengen, seneng Waduh, juga. orang tuanya didongengin apa kan Nur? Ketawa-ketawa juga. Jadi manggilnya boneka bicara kan. Senang sih memang karena ada boneka juga jadi lebih semangat ya visualnya. Tapi ngomong-ngomong ini Bolu punya akun sosial media nggak? Bolu kan sekarang zamannya udah main sosmed. Bolu. Akun. Akun. Yang punya Kak Nur. Kak Nur ya. Aku nggak boleh pegang HP. Oh iya nggak boleh.
masih kecil. Bahaya ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi dongeng-dongeng aja. Pernah paling banyak berapa Kak Nur dalam satu ruangan gitu teman-teman yang hadir? Itu kemarin berapa sih? 50 ya? Wow. 56. Iya, 50 lebih itu. Termasuk orang tuanya juga. Orang tuanya kita nggak Lebih ya. Jadi kita hitung anak-anaknya juga doang. Karena kan kita kenapa hitung anak? Karena selain mereka mendapatkan dongeng, mereka dapat permainan tradisional sama dapat snack juga. Kreativitas Luar juga biasa. nggak cuma dongeng aja Siap. kita. Kalau Kak Neng, apakah memang ini pertama kali masuk kampung dongeng atau memang sebelumnya sudah masuk relawan, misalnya relawan di mana juga dongeng atau memang ini pertama kalinya? Baru pertama sih. Di kampung dongeng itu baru pertama. Baru pertama. Berarti bener-bener awal banget ya. Awal banget. Yang tadinya suka dongeng, ngedengerin orang ngedongeng, sekarang jadi pendongeng. Jadi pendongeng luar biasa. Awalnya sih kita basicnya kan guru. Nah itu dari guru kan kita kan sering ke anak-anak sendiri, Yes. ke anak murid ya. Kemudian kita juga sering ikut lomba-lomba nih untuk guru. Lomba-lomba biasanya. Tuh dari Kayak situ ayo asik ya. Dari lomba akhirnya kita harus mendalami nih dongeng itu seperti apa sih gitu. Akhirnya kan ayo korek terus. Jadi belajar terus. Yes. Jangan pernah bosan untuk belajar Betul, sih betul. intinya. Siap, berarti memang setiap teman-teman perform di depan adik-adik tuh antusiasnya gimana Kak Neng beberapa kali perform? Alhamdulillah sih luar biasa. Bahkan mereka suka nanya ini kalau kita nggak bawa boneka, Ah. pasti bonekanya mana nih gitu. Ngumpet. Jadi nyariin boneka. Ya kadang ceritanya mau kemana gitu Ah, ah, ah. ingatnya. Bonekanya. Berarti kalau Bolu di rumah punya teman siapa aja selain Vio tadi Bolu? Ada siapa aja di rumah? Ada banyak. Ada banyak. Yang kecil, Coba yang namanya besar, masih yang inget besar. nggak? Namanya masih inget nggak Bolu? Yang monyet ada namanya Kemon. Kemong, Yang cantik kayak Vio juga ada. Mm-mm. Namanya Botik. Botik. Boneka cantik. Oh, Botik boneka Aku cantik. Bolu. Bukan gotik ya? Sama yang kecil-kecil juga banyak. Banyak lah. Banyak monyet. Pokoknya banyak temen lah ya di rumah Bolu, nggak kesepian ya. Enggak. Heeh. Tapi kemana-mana selalu berdua ini Bolu sama Vio. Enggak. Kadang-kadang nggak berdua. Pernah paling jauh kemana Kak Nur selain di Kota Serang mungkin ngedongeng? Darun aja ya. Hmm. Daruna aja ke kabupaten. Kabupaten Serang. Kabupaten Serang sih Wow. pasti yang paling banyak karena kan kita juga punya aturannya untuk di kampung dongeng sendiri kalau ada panggilan sesuai sama domisilinya dulu. Kalau kita ke Cilegon izin dulu. Kampung dongeng ada kampung dongeng Cilegon. Oh, gitu. Kalau siap. Rangkas juga izin. Siap. Jadi Oh, berarti ini di Aturan ya kan. Tangerang ada Belaraja. berarti memang Jawilan. teman-teman setiap kabupaten kota itu ada ya? Ada. Sama namanya Kampung Dongeng. Ya, Nah, kita tambahin daerah. luar biasa teman-teman. Obrolan Faiz bersama teman-teman dari Kampung Dongeng, teman-teman ini bakal terus ya. Seperti apa keseruannya kita rehat sejenak ya. Di sini aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman pemirsa Relawan Insight ya. Faiz tidak bosan-bosan mengajak untuk teman-teman semua di follow di sosial media Sultan TV, teman-teman di YouTube, kemudian juga di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Masih bersama dengan teman-teman Kampung Dongeng. Ini berasa rame banget ya teman-teman pemirsa Dulur Sultan ini di studio, walaupun nggak banyak, ada 3 orang tapi rusuh banget ya. Kebayang kalau Berantem semua aja ya? semua pasukan 3 orang aku nggak dianggap nih kita nih. kebayang kalau semua pasukan hadir di studio Sultan TV yang ya Luar biasa bisa mewahnya. runtuh plafonnya. Kalau Kak Nur awalnya gimana sih akhirnya bisa
bisa terjebak ya, terjebak terjebak. bahasanya ya, bisa di kampung dongeng dan sampai sekarang kayaknya tertarik banget untuk menjadi seorang pendongeng, Kak Nur. Iya, basicnya saya dulu ikut teater sih ya. Jadi emang udah senang ke situ. Terus kemudian jadi guru, kan itu kan butuh juga tuh anak-anak, ada kita metode mendongeng kan. Nah, dari situ ternyata anak-anak responnya bagus banget, senang yang namanya dongeng. Oh, ternyata senang, minta lagi. Ya udah deh, saya akhirnya mendalami. Terus kemudian ada lomba-lomba juga kan, lomba guru. Akhirnya alhamdulillah juara. Dari situ udah termotivasi, pengen dalamin yang bener gimana sih dongeng itu. Jadi memang akhirnya ikut komunitas yang emang bener-bener di dunia dongeng. Siap, karena memang udah suka banget dengan teater, dengan kesenian, dengan segala hal yang memang berbau seni. Kalau Kak Neng juga sama, sudah suka banget dengan kesenian kah? Suka. Saya zaman SMA ikut teater. Nah dulu justru dulu saya tuh nggak pede. Orangnya nggak pede. Saya tuh pemalu aslinya. Kalau sekarang bukan pemalu, malu-maluin. Asli saya tuh pemalu. Jadi nggak pede ditonton orang. Apalagi di layar seperti ini ya nggak bisa. Tanya Kak Nur deh zaman dahulu kala. Iya pertama sama ya dunia anak. Senang sama anak-anak. Ketika kita ngajar pakai dongeng itu mereka lebih tertarik. Apalagi kita menjelaskan sesuatu itu dengan rubah-rubah suara. Yes. Ya, jadi lebih berkesan bagi anak dibandingkan suara kita seperti ceramah ya. Bisa itu nggak masuk kalau anak-anak. Nah, teman-teman kan ini tidak cuma di Serang ya. Maksudnya di Serang ada, di Cilegon ada, di Pandeglang ada, Rangkas Pandeglang ada. belum, Rangkas Pandeglang udah. Siap, Rangkas. Kemudian Lebak Udah ada. Lebak, Tangerang. Tangerang pusatnya. Hampir mayoritas semua kena seluruh ya. Indonesia. Seluruh Sudah Indonesia. ada Sampai 150 Sampai Papua. Luar biasa. Suka ngumpul nggak sih? Karena Ada. misal kalau ngumpul tuh apa sih yang biasanya yang dibahas? Oh pokoknya kalau udah ngumpul tuh rame banget. Yang kelihatannya alam boro-boro. Pastinya dongeng ya. Dongeng. Dibahas, Yang menjadi seru sih. materi tentang keawam ya. Menjadi keawam. Biasanya kalau kumpul apakah memang diagendakan setahun sekali kah? Sebulan sekali? Diagendakan. Berapa kali itu biasanya? Kita tuh biasanya kemarin 4 tahun sekali ada rakernas. 4 tahun sekali? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali rakernas, tapi yang itu kita kegiatan terus ada Kegiatan. ya. Biasanya ada pelatihan dongeng per 3 bulan kalau misalkan nggak corona. Itu namanya kan kemah lisensi dongeng. lah ya, teman-teman. Ada. Kemah Jadi dongeng, harus kemah ada dongeng. sertifikat dulu. Kita harus ikut ini dulu ya, Kemah dongeng. dulu. Nah, ini menarik untuk teman-teman yang di rumah ini yang menyaksikan Sultan TV hari ini di program Relawan Insight yang memang tergugah hatinya. Mungkin selama ini teman-teman pengen jadi pendongeng, Iya. cuman nggak tahu harus kemana kan, bingung menyalurkan kemana dan lain sebagainya. Pengen jadi pendongeng, syaratnya susah banget nggak sih? Ih, Kak Nur? mudah Karena- banget. Yang penting yang pertama ya, suka anak-anak. Oh, suka anak. Suka Oh, iya, anak-anak aja dulu. Kalau nggak suka repot ya. Repot Sama gimana interaksi mau. sama anak-anak. Iya, yang penting intinya suka anak-anak sama suka cerita. Sama Itu suka aja. cerita. Iya. Misalkan teman-teman pengen jadi pendongeng langsung DM aja ke Kampung Dongeng kah atau gimana? Boleh ditunggu. Yang mau DM kita tunggu. Siap. Untuk bisa dilepas ke apa ya, ke anak-anak yang tadinya nggak bisa, awam banget, kemudian akhirnya dilepas, itu proses belajarnya berapa hari sih Kak Neng? Ya Kira-kira? tergantung orangnya ya. Kita belajar dulu pelan-pelan, kita kasih arahan, bukan arahan sih ya. Kita sama-sama belajar sih intinya. Mau kita di Kampung Dongeng Serang ataupun pusat, kita sama-sama belajar. Jadi enaknya di Kampung Dongeng itu antara si pendiri Kampung Dongeng sama kita yang di daerah itu luar biasa. Jadi berasa teman. Jadi kita tuh bukan berasa jadi anak murid. Yes. Jadi beliau pun nggak ada atasan sama bawahan, tidak ada. Jadi enaknya ya itu di Kampung Dongeng itu Yes. yang membuat kita bertahan ya. Yes. Beda dari yang lain. Siap. Nah, untuk teman-teman semua pemirsa Dilur Sultan yang memang tergugah hatinya untuk karena untuk menjadi pendongeng katanya bisa bikin awet muda ya. Kak Karena Nuri. ketawa aja, Ketawa, ceria aja. tiap hari bersentuhan dengan anak-anak kan. Iya. Kayak Kak Nur kan sekarang walaupun 74 berasa 15 tahun ya Kak Nur ya. Setelah itu Nggak peduli harga beras naik Kak Nur ya. Harga Yang- minyak goreng naik nggak peduli. Yang Yang penting penting kita happy selalu ya. bahagia. Langsung aja DM di Instagramnya di mana Kak Neng? Kampung Dongeng Serang. @kampung At dongeng. Kampung Dongeng Serang. @kampung dongeng Karena Serang. Serang. Kado.serang. @kado Titik Serang. @kado.serang. Teman-teman Facebooknya DM. juga ada, Facebook ada, kita YouTube juga ada. Siap, teman-teman bisa langsung DM @kado.serang. Teman-teman pengen jadi pendongeng kah atau memanggil ya? Memanggil ya bahasanya. boleh ini Kita suka di ini dongeng di tempat ulang tahun. Iya. Memanggil teman-teman untuk hadir
di acara-acara Ya anak-anak. intinya untuk menghibur anak-anak sih ya, agar anak-anak itu ceria. Siap. Nah, Tujuan biasanya kalau kita. teman-teman anak-anak yang kakak-kakak datengin itu biasanya mereka request nggak sih ceritanya atau memang dari kakak-kakak aja Ada cerita? yang request, ada yang dari kita sendiri. Tergantung macam-macam. tema kalau Ah. misalkan Hmm. ada temanya kita ikuti. Siap. Biasanya apa sih kalau anak-anak requestnya? Kebanyakan selama ini sudah 1 tahun misalnya mereka pengen cerita apa? Kebanyakan Kaneng? Kebanyakan tentang Islamis ya. Hmm. Bukan anak-anak yang minta sih itu, ya orang tuanya. Jadi anak soleh zaman now, terus cara menghafal Al-Quran, udah gitu gimana caranya anak itu supaya tidak kecanduan gadget. Jadi kita selip-selipin di situ pesan moralnya. Siap. Kak Nur, Musitan. selama 1 tahun kan bukan sesuatu yang cepat. Itu lama. Sudah banyak tempat Kak Nur yang sudah datengin sama Bolu. Dari tadi aku nggak nyapa-nyapa Bolu loh. Sombong nih. Kan orangnya yang dijawab aku nggak ditanyain. Sabar ya Bolu ya. Pio juga sabar ya. Nanti ada kebagian ya. Nanti Kalem kok. nanti Bolu sama Pio ini Kak Faiz suruh dongeng 2 jam ya, nggak berhenti ya. Siap deh. Pernah punya Pinter. cerita unik nggak sih Kak Nur selama 1 tahun ini, misalkan ada anak-anak yang tadinya murung ketika teman-teman datang kemudian jadi lebih segar, atau ada cerita-cerita pengalaman-pengalaman unik bersentuhan dengan anak-anak Kak Nur? Yang paling sering sih ya Kaneng ya, Ah. dikeroyok kita Iya benar, penasaran. Anak-anak lebih penasaran. Gitu. Terus kadang ada juga yang anak yang udah tahu ceritanya, terus anak yang emang cerewet tuh Antusias. malah antusias banget, kita malah ganggu. Waduh, ini gimana ini? Kan mau diusir susah gimana? Paling itu aja sih. yang Karena kalau lumayan. diusir ada orang tuanya di belakang, repot ya. Kita juga nggak mungkin. Kasih tahu, ayo silakan Siap. duduk dulu gitu. Penasaran. Siap. Jadi memang begitu. Dikerumunin tuh gimana ceritanya Kak Nur? Pengen pegang. Aman, Pengen pegang. Sama Bolu. Nih. Ya. Oh, nih aku. Artis dong Bolu. Artis dong. Iya dong, kalah Kak Faiz. Waduh, repot tuh Bolu artis. Ada yang minta tanda tangan nggak sama Bolu? Nggak bisa. Kalau Bolu sarapannya tiap pagi apa Kak Nur? Eh, Sarapannya kalau Bolu tiap pagi? aku sarapannya itu susu sama roti 1 baskom. Doyan ya. Kalau Pio sarapannya apa pagi? Aku kan orang Sunda ya. Aku orang kampung. Aku nasi goreng. Oh, nasi goreng. Berat ya Pio ya, pagi-pagi udah makan nasi goreng. Iya, sama vitamin. Pio kalau Kaneng suka galak nggak sama Pio? Enggak, dia mah baik banget. Masa sih? Neng baik banget. Kalau Bolu Kak Nur suka marah-marah nggak sama Bolu? Marah-marah. Soalnya aku nggak pernah nurut. jadinya Waduh, marah melulu. harus nurut dong. Ya masa? Iya, Mbak, kok. Bolu baik. Asyik, sayang. Sayang. Bolu paling suka disayang ya Kak Nur ya. Iya. Tapi kamu jangan terlalu kayak gitu, takut manja. Tapi kalau teman-teman di Kampung Dongeng ada jadwal rutin nggak, misalkan kalau tadi kan misalkan kalau teman-teman dipanggil gitu ke kampung A, ke kampung B, baru teman-teman datang. Misalkan nggak dipanggil nih, ada jadwal rutin nggak sih? Kita biasanya ada pekan ceria 1 bulan sekali di awal tanggal muda ya biasanya di minggu pertama. Siap. Setiap bulan 1 kali. 1 kali serentak se-Indonesia. Siap, berarti itu kalau 1 bulan 1 kali tempatnya di kalau Kampung Di Dongeng Itunya di base camp. di base camp. Woi, Tembok. base camp. Bolu punya base camp ya? Boleh. Keren amat Bolu punya base camp. Base campnya Iya. di mana Kakak? Di Tembong. Di Tembong di mana tembongnya? Di kemarin tuh jalan apa? Jalan Ciomas Baru. Jamas Baru. Di TK TKDI, samping TKDI. TKI TDI di Tembong ya. Dan kita base juga camp di situ ya. Iya. Kalau misalkan kita nggak ada koran itu memang ada rutinitas kampung dongeng keliling. Biasanya itu ke sekolah-sekolah, SD, TK. Itu serentak juga seluruh Indonesia. Siap. Jadi kalau teman-teman jadwalnya tadi kampung apa? Pekan ceria. Pekan ceria ya teman-teman, setiap bulan. Setiap bulan 1 kali. Di awal bulan ya. Itu selalu di base camp. Di base Selebihnya by order ya. Nggak, kalau dongeng keliling sih memang kita sendiri ngajuin ke sekolah-sekolah. Siap. Seperti itu kita keliling. Keliling, kemudian juga ada yang minta juga. Ada yang minta buat teman-teman ngedongeng. Siap. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan nih hari ini pengen didongengin gitu kan di kampungnya, gimana sih caranya Kak Nur, Kak Neng?
Boleh via WA atau enggak nanti DM di IG atau di Facebook, bisa juga komen di YouTube ya. Tapi kalau YouTube kan agak lama, boleh lebih cepat itu di WA. Siap, langsung di WA, langsung teman-teman nanti langsung meluncur ke sana. Syaratnya ribet nggak sih kalau ngundang teman-teman? Enggak, yang penting ada anak. Anaknya siap untuk ceria. Iya juga sih, bener ya. Iya kan, ada syarat banyak, nggak ada anak. Ngapain? Kedongengin cowok Ada kan. Ngomongin orang tuanya. Tapi Bolu suka dikerubutin sama teman-teman ini nggak apa suka risih nggak Bolu selama ini dikerubutin sama adik-adik di kampung-kampung? Enggak sih, cuman kalau suka pegang mulut nih, aduh, katanya gatel. Oh gatel, Gigit. aduh, jangan dong. Tidak boleh ya. Bolu suka ditarik-tarik nggak? Nih, tangan, kaki, tuh. Pas lecet-lecet. Waduh, lecet. Repot ya Lama berarti. amat ya, kan kemarin tarik-tariknya. Siap. Kalau Vio lebih hits mana Vio sama Bolu? Iya dong. Oh iya dong. Vio. Berarti Bolu kalah hits ya sama Vio ya. Kamu mengalem dewek aja. Bulu matanya lihat tuh, oh anti badai. Waduh, bulu mata anti badai. Tapi biasanya teman-teman kalau ngisi di pagi kah, siang kah, sore kah, atau memang random banget waktunya? Random sih. Kadang pagi, kadang Kadang siang. pagi. Requestnya dong, requestnya kita kalau Requestnya bisa hari libur. Karena kita udah ngajar dulu kan. Nah, kita kan guru juga. Itu yang susahnya sih. Siap. Jadi diusahakan hari libur. Iya, Diusahakan hari libur. atau sore. Weekend, Atau ya. enggak hari biasa pun hari kerja sore. Sore ya, setelah teman-teman aktivitas. Karena kantor sama Kaneng juga kalau pagi sampai siang gitu Iya, kan. kita ngajar. Sebagai guru ya, nggak boleh ditinggalkan juga kan ya. Iya. Dongeng mulu. Kasihan anak-anak di sekolah nungguin. Kita istilahnya adalah penggiat dongeng. Penggiat. Iya. Nah, kalau untuk sampai ke Kanur, Kaneng ini prosesnya berapa lama sih sampai sekarang? Maksudnya proses dari mulai Kanur nih awal nggak bisa banget ngedongeng sampai akhirnya bisa memberanikan diri ke anak-anak, bertemu dengan anak-anak berapa lama? 2017 ya. Wow. Kita kan proses rencana mau mendirikan Kampung Dong itu 2017. Malu. Akhirnya di 2019. Lama kan? Kalau dongengnya sendiri kan. Dongengnya sendiri sudah cukup lama sih ya. Kita kalau saya sendiri sih dari 2015, kalau Kanur lebih lama. Beliau itu senior saya. Waduh. Kanur tapi memang ini kan bagian dari profesi yang menyenangkan menurut Faiz ya. Karena bagaimana salah satu profesi yang menyenangkan adalah melihat orang lain bahagia kan. Lihat Iya. adik-adik kita bahagia itu kan. Bisa. Nikmatnya kadang-kadang nggak bisa Luar biasa. nggak bisa terbayar kan Nur yang tadinya murung kemudian ngelihat adik-adik bahagia. Tapi kalau Kak Nur dari keluarga, dari anak, dari keluarga, apakah memang sudah mendukung banget untuk sebagai pendongeng atau nggak usah sih mah ngapain jadi pendongeng bikin capek doang? Enggak sih, alhamdulillah didukung ya suami, orang tua juga seneng. Ya paling diledek-ledekin, iya apaan gitu ya, kayak ini. Tapi anak juga malah dia seneng. Mereka berdua, aduh kalau disuruh didongengin terus-terusan saya sampai nyerah itu berhenti. Berarti memang anak bangga banget. Ya, ya malah sampai ikut-ikutan. Waduh. Main ini. Waduh. Jadi banyak tangan ya Bolu ya. Berarti dari awal ini mohon maaf suami anak memang udah dukung banget kan Nur untuk jadi pendongeng. Nggak ada pertentangan lah ya. Alhamdulillah nggak ada. Wah, luar biasa. Jadi lebih ikhlas ya Kak Nur ya. Kalau keluarga memang mendukung. Nah, kalau Kak Neng apakah memang keluarga juga Neng ngapain sih jadi pendongeng? Udahlah. Keluarga orang tua. Kalau gimana? awalnya sih tetangga ngapain sih katanya udah besar mainin boneka. Akhirnya sekarang mah jadi kenalnya itu tuh yang suka mainin boneka. Jadi alhamdulillah sih keluarga mendukung penuh ya sama saudara-saudara juga. Siap. Berarti teman-teman Kak Nur sama Kak Neng dulunya juga punya haters ya? Haters itu orang yang nggak suka awal-awal. Pastilah. Tapi sekarang udah nggak ada hatersnya. Iya, karena waktu membuktikan ngeliat Waktu kita membuktikan. ternyata emang wah luar biasa bagus gitu kan, bisa kemana-mana ya, bisa menyenangkan anak, bisa punya kemampuan yang seperti mereka nggak bisa gitu kan. Akhirnya wah ini yang hebat. Gimana ya. rasanya Kak Nur dulu ketika mohon maaf banyak haters gitu ya menganggap sebelah mata ngapain sih Nur jadi pendongeng Kak Nur yang lain Kalau gimana? saya sih enggak. Ah. Ini. Aduh, saya Kaneng. ajak Kaneng
banyak yang luar biasa nggak mendukung. Ngapain katanya? Udah Gimana? katanya. Kan yang sempet down kah atau gimana? Sempat sih kepikiran, oh mereka seperti ini ya. Tapi kembali lagi kita harus buktikan bahwa kita itu bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Kita tuh niatan kita itu untuk belajar, nggak ada putusnya untuk belajar. Jadi kita buktikan sampai sekarang. Yes. Akhirnya mereka pun yang tadinya haters tadi, jadi alhamdulillah ikut juga. Siap. Curhat apa aja sama ke Kak Nur, Kak Neng waktu banyaknya haters dulu Ya, ketika biasa. awal-awal. Kita saling memotivasi sih. Nah, ya alhamdulillahnya kita sharing, saling motivasi. Kanur seperti ini, ayo maju. Wah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pertamanya berdua, kita berdua, akhirnya ngajak. Alhamdulillah banyak relawan. Yes, Itu alhamdulillah sih. sekarang udah banyak temen, Alhamdulillah. banyak kenalan baru ya. Ini kalau perjumpaan dengan Bolu sama Vio Kak Neng setelah masuk Kampung Dongeng udah berapa lama kenal sama Vio? Sebelum Kampung Dongeng Serang didirikan mereka sudah bertemu Waduh, sebenarnya. Mereka CS teman ya, lama. teman lama. Cuma Cimahi. di Cimahi mereka tuh. Pertemuan pertama di Cimahi. Kalau Bolu asli mana Bolu? Aku asli Sunda. Oh Sunda. Sunda tapi wedok. Oh siap. Sunda apa Madang? Kalau Vio asli mana? Aku petir. Oh Petir. Dekat Awas ya. hati-hati. Kosong. Temennya geledek ya. Iya. Tapi nggak gosong kan Bolu? Kok Bolu nggak gosong kan? Aduh. Nah teman-teman kalau ngedongeng kan tadi suka banyak direcokin ya sama adik-adik, penasaran banget. Iya. Ada yang sampai istilahnya menikmati banget itu kalimat demi kalimat yang disampaikan sama Kak Nur ya kan. Kadang-kadang tertawa terbahak-bahak sih mereka. Kebahagiaan tersendiri ya. Iya, bagian tersendiri. Nah, ini ngomongin soal dongeng nih kan ada selain teman-teman sudah membagikan kebahagiaan, tentu ada Faiz nih terserah sih mau dijawab apa enggak. Biasanya dapat berapa? Tapi jangan dijawab dulu ya, Kak Nur, Kak Neng. Kita break sebentar teman-teman. Tetap di sini aja di Relawan Insight. Yes, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih banyak masih setia di Sultan TV, teman-teman. Tentunya di program kesayangan kita, Relawan Insight. Dan hari ini Faiz masih bersama dengan teman-teman relawan Kampung Dongeng.
Ini Faiz mau tanya nih sebelum ke Kanur ke Kaneng nih, ini kalau Bolu nih suka diajak keliling-keliling sama Vio nih ya, suka dijajanin nggak? Nih Bolu nih sama Kak Nur nih, coba Bolu jujur suka dijajanin atau nggak pernah dijajanin nih Bolu nih? Jajan dong. Request. Waduh, Coklat. waduh, berat juga nih. Waduh, pokoknya setiap perform Bolu harus ada es krim sama coklat. Waduh, banyak juga ya. Berapa banyak Bolu? Berapa katanya? 5. Waduh banyak ya, jangan banyak, mules nanti ya kebanyakan makan es krimnya. Kalau kalau Via suka dijajanin nggak? Iya dong. Waduh, jajan apa kalau Via nih? Aku buah. Buah, buah apa? Buah. Duku. Buah jeruk. Oh buah jeruk, Via suka jeruk ya? Sama lengkeng. Banyak ya berarti ya. Berapa banyak? 2 biji. Aduh, nggak kenyang dong. Iya, sama vitamin C. Wais mantap. Katanya es krim. Biar jauh dari corona. Mantap. Kok jauh dari corona, terhindar dari corona, agar daya tahan tubuhnya kuat ya. Siap. Vitamin, buah-buahan aja alami. Iya, tapi Berarti kalau setiap perform dikasih ya Kak Nur ya, Iya. dikasih es krim, dikasih buah. Biar lebih semangat, Biar lebih semangat. ceria. Nah, ini pertanyaan Faiz tadi belum sempat kejawab ini ya. Biasanya kalau Kak Nur gitu kan, Kak Neng dipatok kan nih kalau misalkan ada yang ngundang gitu atau memang Kasih tahu nggak ya? Bisik-bisik dulu. Coba bisikan dulu. Kalau kita sih biasanya nggak dipatok ya. Jadi walaupun mereka menargetkan sebelum kita datang berapa biasanya, Iya, pasti ada kita, pertanyaan. pasti ada pertanyaan. Kalau kita sih memang yang namanya suka relawan ya, relawan ya berapapun kita terima. Yes, yes. Nggak ada bahasa misalkan harus 200.000, 300.000, 400 tidak. Tidak. Iya. Memang Tujuan kita biar memang, dongeng. biar anak-anak seneng dong. Di luar itu berarti rezeki. Rezeki. Nah, jadi tinggal dipatok ya teman-teman. Iya kan tujuan kita yang penting itu menceriakan anak-anak, gitu aja sih. Siap. Agar anak itu bahagia. Amin. Pernah paling banyak satu bulan Kak Nur Kaneng ini tampil berapa banyak rekor tuh misalnya sampai 10 kali atau lebih. Berapa ya Kak Nur ya? Karena kita emang di Serang itu baru awal ya. 5, 7 sih. 7. Wow, banyak ya berarti 7 ya. Biasanya Ada kalau yang paling banyak. eh, Soalnya saya kan nggak bisa ninggalin kerjaan. Udah kandangnya aja masih di swasta masih bisa ini. siap. Kabur gitu ya. Biasanya kalau dongeng berapa lama sih Kak Nur Neng? Kalau untuk anak-anak memang maksimal 40 menit sih ya. Karena fokus anak-anak sejatinya nggak lama gitu. Kalau misalkan mau dongeng, enaknya itu tampil di awal. Kalau misalkan ada kegiatan, misalkan anak-anak biasanya lomba ya. Kalau mereka sudah lomba kita dongeng, anak-anak posisi kan udah lelah. Jadi lebih diutamakan itu di awal. Di awal ya. awal. Jadi memang rata-rata 40 menit ya. 40 Lebih dari 40 Satu menit, jam 1 sih. jam lah ya. Jam. Lebih Sama dari es 1 breakernya. jam itu udah fokusnya udah hilang anak-anak. Kabur anaknya. Oh, berarti itu ada ilmunya juga ya Kak Nur ya? Jadi memang ada ice breakernya, ya nyanyi-nyanyi, tepuk, gitu, Boneka, pakai makanya nyanyi boneka. juga kan biar nggak bosan. Siap. Pernah dongeng sampai 6 jam gitu nggak sih? Ada kawam, benar kawam, Stop, 6 makanya jam. peraih rekor muri kan ya. Peraih rekor muri Kawam. dia, 6 jam nonstop. 6 jam Founder nonstop. Kampung Dongeng. 6 jam? Kok 6 jam sih? Lebih. Ya lebih. Banyak lah pokoknya Banyak. sampai rekor malam. ya. 12 apa berapa sih kemarin? Pokoknya rekor aja dia, rekor muri. Rekor muri tahun sebagai 2006. pendongeng paling lama dan itu nggak keluar dari tempat itu maksudnya. Mohon maaf kalau pengen pipis gimana ya? Sambil didongeng. Bentar ya, Jadi punya aja triknya, luar biasa pokoknya. Jadi memang ke awam ya, founder Kawam, dari founder Kampung Kampung Dongeng. Dongeng. Peraih rekor muri Oh, dia tuh. sekarang ada berapa banyak? 150 di seluruh Indonesia. 150 Kampung Dongeng di seluruh Indonesia. Siap, dan foundernya adalah Kak Kak Awam. Awam, Kak Prakoso. Awam, hai. Prakoso. Kalau Kak Awam bisa berapa banyak suara sih kan? Oh banyak banget, kayaknya kebun binatang masuk semua dah. Saya pokoknya, Bisa suara kancil. ih luar biasa. Sudah apa kemarin gajah juga ada, pokoknya ilustrasi juga mantep. Makanya kita tuh perlu banyak latihan sama beliau. Kak Awam ya. Iya. Kak Awam belajar di mana dulu kan? Yang sempat beberapa kali dimentori kan Iya. dengan Kak Awam, luar biasa bagaimana? Kawam itu belajarnya dari semua orang. Hmm. Bahkan dari teman-teman kampung dongeng daerah lain pun Kawam selalu belajar. Jadi beliau tuh memanggilnya ya teman, gitu, bukan anak buah, Wow. bukan junior, bukan beliau mengartikan dirinya itu senior. Jadi semuanya
sama. Luar teman. biasa Kak Awam. Jadi sama-sama belajar. Mungkin karena memang dulunya suka didongengin kayaknya Kak Iya, Awam Kak ya. Awam suka Orang didongengin. tua mendukung yang pasti itu sih ya. Kalau Kak Nur sama Kak Neng udah berapa kali ini berjumpa dengan Kak Awam? Kak Awam orangnya seperti apa sih kan? Orangnya seru banget. Beliau awet muda. Luar biasa ya kan Nur ya? Serba bisa. Serba bisa. Yang serba bisa, manajer yang serba bisa, pemimpin, pokoknya organisator, terus Teater. ekonom juga sama. Wow. Oh, pokoknya luar biasa. Luar biasa pokoknya udah. Teman-teman Kak Nur sama Kak Neng mau berapa lama di Kampung Dongeng? Ada target nggak sih? Tidak ada 2021 cabut gitu. Ada. Kita nggak ada Justru target. Kita malah pengen berkembang lagi Iya, ya. justru ngembangin, Kalau tidak ada corona kita terus belajar ya, sharing-sharing terus. Apa sih yang membuat teman-teman betah nyaman sampai sekarang di Kampung Dongeng? Orang-orangnya luar biasa, seru semuanya. Jadi walaupun kita nih nggak kenal sama orang Kalimantan, tapi ketika sudah ketemu berasa udah 20 tahun ketemu. Luar biasa. Jadi walaupun baru 5 menit udah langsung main tarik aja. Jadi Kayaknya sama kayak ke Faiz ya. iya, jadi iya. Langsung Semuanya bukan SKSD sih, tapi memang benar-benar luar biasa seru. Siap. Jadi kekeluargaan banget ya. Kekeluarganya luar biasa. Kemarin aja kita rakernas ya selama 3 hari 2 malam kan. Jadi itu 3 hari 2 malam nggak terasa. Jadi Waktu udah 3 hari ya. 3 hari serius itu nggak kerasa. Pengen lagi nangis itu mau berpisah juga. Karena memang orang-orangnya luar biasa, beda dari Bisa dan mau organisasi berbagi lain. gitu sih. Nah, kalau kita lihat kan Kak Nur, kemudian Kak Neng sekarang kan memang kalau udah ngomongin anak-anak kan gadget udah bener-bener menghantam anak-anak ya. Yang dulu mungkin zamannya Faiz waktu masih anak-anak. Faiz dulu pernah anak-anak juga kan Nur? Oh, kirain langsung ya. Nggak langsung segede gini ya. Pernah anak-anak, Kak Nur juga. Dulu kan kayaknya masa kecil kita, bahasanya kok kita ya. Masa kecil tuh jauh dari gadget kan, bahagia tiap hari main, tiap hari dongeng dan lain sebagainya. Tapi kita kan nggak bisa menahan perkembangan teknologi juga gitu kan ya. Iya, betul. Perbedaannya anak-anak dulu mungkin Kak Nur dengan anak-anak yang sekarang, ketika anak-anak sekarang kan memang sangat dekat dengan gadget, susah nggak sih bagaimana anak-anak mendorong yuk kesampingan dulu tuh gadgetnya, kita fokus dongeng, susah nggak sih Kak Nur? Kak Neng? Enggak begitu kalau dongeng ya mereka seneng ya. Yang penting kitanya aja sih aktif. Yang menarik. Orang tua juga ya aktif. Intinya dukungan orang tua sama kita itu balance sih. Jadi sebenarnya anak-anak mah nurut-nurut aja kalau udah dongeng. Iya. Nggak bandel gitu ya? Sama ini enggak ya, enggak ada. Pasti Paling seneng. kita menyelipkan apa sih kekurangan gadget, bukan kekurangan dampak dari gadget itu Yes, sendiri biasanya. Jadi kan sosialnya juga mereka kurang, dari mata juga mereka kan nantinya ada kerusakan. Jadi kita dari dongeng itu bisa diselip-selipkan. Dan ini Kak Faiz, kita kan nggak mungkin ya untuk menghilangkan gadget juga Betul. ya. Karena memang udah zamannya. Udah nggak usah gadget. Nah, yang ada juga kita bikin konten-konten Konten. dongeng. Nah, kita nyebarkan konten yang positif supaya anak bisa nonton juga dongeng di gadgetnya. Paling Yes, itu juga siap. sih. Makanya banyak Pernah dongeng-dongeng. nggak sih teman-teman ketika udah dongeng 1 jam masih kurang nih anak-anak ya lagi Iya, ada yang mau lagi, ada yang sampai mau lagi. pendongengnya, waduh, lu kehabisan bahan nih. Ada sempat itu bener, ayo lagi. Aduh, kan posisi udah sore ya, 5:30. Gimana Kak? Ya terserah katanya. Ya udah, berarti 15 menit lagi aja. Mulai lagi gitu kan ya. Jadi Ya macam-macam gitu. karakter Macam-macam. anak-anak ya, Betul. Kak Nur ya. Jadi Itulah, ada yang, jadi ada yang memang pengen lagi gitu, ada yang sembari, ada yang pernah nemuin nggak sembari ngedengerin dongeng tapi dianya tidur. Belum ada sih Belum ya. ya? Dongeng kayaknya belum ada yang sampai tidur. Saking nikmatnya gitu kan. Soalnya kalau Faiz dulu diceritain Faiz kali ya? Ke Faiz. sama orang tua dulu didongengin tidur. Posisinya posisi tidur. Dongeng malam. sebelum tidur ya. Kita lebih ke untuk menghibur ya, Menghibur. jadi ceria, gembira. Jadi anak-anak happy. Siap. Biasanya konten apa aja sih untuk anak-anak Kak Nur, kalau didongeng selama 1 jam itu teman, selain cerita ngapain aja sih teman-teman? Selain cerita, Ada nyanyi-nyanyi. Iya, Ada, pasti. icebreaker-nya ada, Icebreaker. permainan. Kalau bukan nyanyi, permainan, tepuk-tepuk, tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Games hadiah yang Oh. pasti iya itu. Setelah Pasti ada. dongeng kan biar mereka masuk gitu kan, pasti kasih pertanyaan, kuis-kuis seperti itu. Siap. Ini kan Kak Nur, Kak Neng sebagai pendongeng juga sebagai guru. Pernah nggak sih kebawa sampai sampai ke kelas logatnya kan kalau dongeng beda Iya, ya iya. dengan guru. Pernah kebawa nggak sih? Ke bawah. Pasti ke bawah. Kita pakai di Oh, kelas, dipakai justru. Ya, dipakai. justru kita pakai.
Jadi bagaimana caranya mengalihkan anak-anak supaya memperhatikan kita aja. Iya, jadi anak-anak lebih senang suara nenek-nenek sih ya. Jadi kalau misalkan mereka udah mulai bosan dengan pelajaran, kalau anak-anak TK kan kegiatan main ya. Suara nenek sih katanya. Kaneng mah suara Sonia Doraemon itu. Iya, suara Doraemon katanya gitu kan. Jadi itu mereka lebih tertarik jadinya. Ya udah, kata saya tuh. Ya udah akan dikeluarkan suara Doraemon yang jadi teman-temannya duduk rapi. Ya udah itu sampai selesai baru rapi. Gitu. Jadi yang tadinya aktif, yang tidak mau, biasalah yang namanya anak-anak ya. Gini aja, ketawa aja. Jadi besoknya nagih lagi. Gitu. PR juga ya. Kalau setiap hari harus suara Doraemon ya. Paling diganti sih kalau anak-anaknya sudah mulai ini ganti. Ya udah ganti suara nenek. Ya udahlah ibu guru juga mau jadi seperti anak-anak, jadi suara anak kecil aja. Iya, ayo teman-teman kita bermain seperti itu. Berarti memang kalau Kaneng kan ngajar TK ya. Iya. Kalau Kak Nur TK sama SD gitu ya. Di kelas awal. Siap. Jadi memang untuk dongeng kepake banget ya justru ya. Oke. Ya, betul. Kalau SMA mungkin nggak masuk ya. Masuk. Iya, orang tua aja suka. Oh suka. Caranya saja. Oh beda. Cara metodenya beda. Kita nggak pakai gimmick-gimmick yang lucu-lucu yang mau gitu kan Nah, enggak. iya benar. Kalau anak-anak kan emang lebih menarik dari suara, dari mimik kita, Sampai ekspresi. terpukau gitu ya anak-anak, sampai lagi nggak mau pulang itu di tempat duduk tuh dari pagi sampai sore. Makan di situ, mandi di situ. Wah, juga kali pindah rumah aja. Semuanya di situ gitu kan. Ada aja kan. Teman-teman harapannya apa sih sebagai pendongeng? Tentu kan di tengah apa ya? Berarti kan kemarin sampai saat ini pun pandemi kan. Otomatis banyak jadwal teman-teman pendongeng yang sempat kepending karena kan nggak boleh kumpul dan lain sebagainya. Nyaris libur aja ya udah Iya, dari pandemi sampai dengan sekarang. Iya. Kesulitannya teman-teman selama ngedongeng tadi, selain kalau anak-anak mah nggak sulit ya sebenarnya. Iya. Selain kesulitan anak-anak tadi, apa sih yang biasa teman-teman hadapi di lapangan biasanya, Kak Nur, Kak Neng? Nggak ada? Waktu ya. Kesulitan kita waktu. Iya. Karena kita belum fokus, fokus di dongeng juga. Siap. Harapannya apa sebagai pendongeng, Kak Nur, Kak Neng? Harapannya sebagai pendongeng seperti apa untuk anak-anak terutama? Yang pasti sih untuk anak-anak biar mereka bisa tersampaikan pesan yang diinginkan. Yes. Kalau kita kan dongeng kan apapun pesan itu didongengin. Didengarkan Seperti itu, juga. didengarkan ya. Tapi dengan caranya. Jadi cuman bukan sebagai hiburan aja. Dongeng itu buat lucu-lucuan ya mereka enggak, tapi kita ingin ada pesan yang ingin tersampaikan. Yes. Gitu. Siap. Ada pesan yang pengen disampaikan. Ya, pesan moral lebih Siap. utama ya. Mendongeng menyampaikan pesan tapi tidak menggurui. Siap. Betul Kak sekali. Neng, Sama saja. siap. Terima kasih banyak teman-teman Kampung Dongeng sudah hadir di Sultan TV. Terakhir mungkin tipsnya untuk menjadi seorang pendongeng dan pesan apa yang ingin teman-teman sampaikan untuk pemirsa Sultan TV. Iya, baik apa tadi? Tips sebetulnya? dan pesan. Tips dan Panggilannya pesan. apa tuh? Dulur Sultan. Dulur Sultan. Baik dulu Sultan. Untuk menjadi pendongeng yang penting ada niat dulu, keinginan ya. Pokoknya dongeng aja. Jangan jadikan alasan, oh saya nggak punya cerita, nggak dongeng. Nah, terus kemudian Suara saya jelek. saya jelek, saya nggak bisa beda-beda suara, itu nggak ada alasan. Yang penting kita dongeng dulu, belajar dulu. Karena apa? Yang ditimbulkan yang pertama itu kedekatan dulu, yang pasti. Terutama untuk orang tua nih yang jarang banget ya. Yes. Ya untuk orang tua supaya kedekatan. Terus kemudian karena banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan dengan Yes. dongeng, jadi mari kita dongeng. Yes, mari kita dongeng. Iya. Kak Neng. Cukup dari Kak Nur aja. Oh, siap. Terima kasih banyak Kak Nur. Sama-sama. Terima kasih banyak Bolu. Udahan, nggak mau lagi. Terima kasih Vinyo. Kopinya. Oh, Vio. Terima kasih banyak Kakak. Dadah. Terima kasih banyak. Baik, itu dia teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya. Nggak kerasa sudah 1 jam ini Faiz ngobrol bersama teman-teman relawan dari Kampung Dongeng. Ada Kak Nur, kemudian juga ada Kak Neng ya, ada Bolu dan juga ada Vio ya. Sehat selalu, semangat selalu teman-teman. Iya, Kak sama-sama. Nur, Kak Neng, semangat selalu teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Sultan TV untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Jangan lupa teman-teman ya, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan dan selalu gunakan masker. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.